Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan tentang penjumlahan vektor menggunakan metode analisis. Kali ini saya akan menguraikan vektor-vektor yang ada ya teman-teman. Jadi apa sih penjumlahan vektor menggunakan metode analisis? Nah, di sini artinya kita akan menguraikan si vektor itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vektor seperti apa yang harus kita uraikan? Yaitu vektor yang tidak berada pada sumbu X dan tidak berada pada sumbu Y. Jadi itu kita akan uraikan. Oke, contoh. Misalkan terdapat sebuah vektor. Nah, katakan vektor ini namanya adalah vektor F. Vektor F ini dia membentuk sudut sebesar theta terhadap sumbu X misalkan. Nah, maka kita akan uraikan si vektor F ini pada bidang kartesius. Bidang kartesius itulah bidang X dan Y ya. Kalau 3 dimensi berarti ada Z juga teman-teman. Nah, ini contohnya ibu ambil hanya 2 dimensi X dan Y saja. Nah, si F ini ketika kita uraikan terhadap sumbu X, maka kita akan sebut dia sebagai Fx. Nah, Fx ini kita sebut sebagai komponen vektor X, yaitu Fx. Nah, si F ini juga kita uraikan terhadap sumbu Y. Maka kita akan sebut dia sebagai komponen vektor Y atau disebut juga Fy. Jika kita tulis secara matematis teman-teman ya, Fx dan Fy ya, kita tulis secara matematis si vektor F ini ya. Si vektor F ini sekali lagi kita akan tulis secara matematis. Maka vektor F ini sama dengan Fxi ditambah Fyj. Apa sih I dan J itu? I dan J itu adalah vektor satuan yang mewakili sumbu masing-masing teman-teman. Ya, yang bernilai 1 vektor satuan itu. X ini diwakilkan oleh I, ya. Y ini diwakilkan oleh J dan Z diwakilkan oleh K. Karena di sini kita adalah 2 dimensi, maka yang akan kita gunakan adalah I dan J. Kalau kita pakai bahasa kitanya nih teman-teman ya, bahwa vektor F ini sama dengan besarnya Fx komponen I ya pada arah sumbu I, ya I itu kan X ya. Dan positif Fy pada arah sumbu Y yaitu J diwakilkan oleh J. Seperti itu. Nah, ini adalah penulisan vektornya teman-teman. Ya, vektornya. Lalu kita akan cek lagi. Nah, setelah kita tuliskan secara vektor, yuk kita jabarkan sih berapa nilai Fx itu gitu ya. Di pertemuan sebelumnya juga sebenarnya kita udah pernah bahas ini ya teman-teman, tapi saya akan ulang kembali. F sama dengan Fx arah sumbu I ditambah Fy arah sumbu Y. Sumbu J ya, I J, sorry. Nah, sekarang kita akan lihat vektor komponen arah sumbu X yaitu Fx ya, di samping nih. Kalau kita mau mencari Fx berarti kita akan mencari nilai samping di mana diketahui F-nya dan tetanya. Maka kita akan coba melihat sampingnya nih. Ya, maka kita akan pakai apa? Untuk samping itu adalah kosinus. Ya, ingat di trigonometri sederhana sin cos tan demi sami desa. Nah, kita akan menggunakan kosinus theta yaitu samping dibagi dengan miring karena tujuan kita mencari samping ya teman-teman, yaitu nilai Fx. Miringnya adalah F. Maka kosinus theta sama dengan samping bagi miring. Sampingnya itu adalah Fx, miringnya adalah F. Maka komponen vektor terhadap sumbu X ya, komponen vektor F terhadap sumbu X adalah F kosinus theta. Nah, begitu juga dengan sumbu Y teman-teman. Sumbu Y ini kan di sini ya, Fy ya. Ingat, vektor bisa dipindahkan tapi tidak boleh merubah arah dan besar. Maka dengan kata lain, kalau kita mau mencari Fy berarti kita akan mencari yang depannya. Nah, di trigonometri sederhana untuk mencari depan ya, untuk mencari depan jika diketahui sisi miring itu kita menggunakan sinus.
sin theta demi depannya itu adalah FY, miringnya adalah F. Maka nilai FY ini adalah F sin theta. Setelah kita mengetahui komponen vektor fx ya, komponen vektor f terhadap x dan komponen vektor terhadap y, maka penulisan f sama dengan fxi ditambah fyj ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, teman-teman. Ya. Fx-nya jadi f cosinus theta, fy-nya menjadi f sin theta. Jadi f sama dengan f cos theta i ditambah f sin theta j. Nah, ini adalah cara penguraian vektor komponen. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Baik, setelah tadi kita membahas tentang penulisan vektor ya, yaitu fx kuadrat i plus fy kuadrat j, maka di sini gimana sih cara mencari besar dan arah vektor resultannya? Nah, ingat bahwa teman-teman ketika kita untuk mencari besarnya, teman-teman bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Tadi di sini sudah diketahui bahwa vektor f ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, maka nilai f ini, besar f ini kita akan tuliskan f seperti ini ya, garis kiri kanannya dituliskan sama dengan akar dari jumlah fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ya, akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ini adalah nilai dari vektor f. Nah, terus gimana dong arahnya? Nah, arahnya teman-teman kita menggunakan tangan. Ingat, tangan itu adalah desa, depan dibagi dengan samping. Ya, depan ini dibagi dengan samping. Depannya itu nilainya adalah FY, teman-teman, dan sampingnya itu adalah FX. Maka arah vektor resultan kita menggunakan tangan theta, yaitu FY dibagi dengan FX. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh kasus ya, teman-teman. Coba